Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan kepada kalian tentang ide pokok dan gagasan penjelas untuk membuat sebuah ringkasan. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih. Apakah hari ini ada yang absen? Masuk semua. Masuk semua ya? Ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang teks bacaan atau teks cerita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ide pokok dan gagasan penjelas. Nah, kalian apakah ada dari kalian yang mengetahui apa itu ide pokok? Belum tahu. Belum? Belum. Pak, ide pokok itu yang biasanya di awal paragraf itu, Pak. Yang di Yes. utama. Ide pokok bisa di awal paragraf, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Nah, untuk pengertiannya sendiri, ide pokok adalah sebuah inti dari sebuah paragraf. Kemudian untuk yang gagasan penjelas, apakah ada yang tahu? Kalimat yang menjelaskan ide pokok, Pak. Ya, benar. Juga gagasan penjelas juga sebagai gagasan pendukung untuk ide pokok berkembang menjadi sebuah paragraf. Nah, ini Bapak ada sebuah cerita. Nanti Bapak minta salah satu siswa untuk membacakan teks yang Bapak siapkan. Apakah ada yang mau? Dimas, Pak. Dimas, Pak. Dimas. Dimas, Pak. Mas? Mbak Puji, Pak. Makan. Teks bacaan yang berjudul Jari-jari Makanan. Di sekitar kita ada peristiwa makan dan dimakan, serta satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi perpindahan energi. Misalnya di sawah, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, sawah, dan ular sawah dimakan ular. Peristiwa ini disebut rantai makanan. Gini aku sampai Rantai makanan lain yang mungkin terjadi di sawah adalah daun padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular sawah, dan ular sawah dimakan bunglon. Tidak hanya itu, rantai-rantai makanan lainnya juga bisa terjadi dengan menggunakan dewa-dewa yang berbeda di sawah. Nah, beberapa rantai makanan yang saling berkaitan ini disebut jari-jari makanan. Ya, terima kasih Mas Dimas. Bisa duduk. Ya Pak. Berikan aplaus kepada Mas Dimas. Nah, setelah kalian mendengarkan teks yang dibacakan oleh Mas Dimas, apakah ada yang mau untuk menunjukkan atau memberitahukan kepada kita semua tentang paragraf pertama manakah yang bisa dianggap sebagai ide pokok? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, Mbak Putri. Nah, yang paragraf 1 ini, Pak, ide pokoknya yaitu peristiwa tentang rantai makanan. Yang paragraf kedua, ide pokoknya yaitu jaring-jaring makanan. Bagaimana teman-teman? Apakah benar? Benar. Terima kasih. Bisa beri tepuk tangan. Nah, kemudian Bapak akan memberikan kalian tugas untuk tugasnya nanti kalian
menyebutkan ide pokok dan juga gagasan penjelas yang ada di teks ini. Bisa salah satu maju untuk membacakan paragraf yang pertama? Bisa. Paragraf 1. Dalam suatu lingkungan terdapat hubungan antara benda-benda yang ada di sekitarnya. Antara benda yang satu dan yang lainnya saling mempengaruhi. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan saling berhubungan. Begitupun makhluk hidup berhubungan dengan benda-benda di lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi disebut ekosistem. Terima kasih, bisa beri tepuk tangan. Nah, untuk tugasnya tadi, kalian buatlah ide pokok dan gagasan penjelas dari semua paragraf yang telah dibacakan tadi. Coba siapkan kertas dan pulpen. Ya, Pak. Sudah? Dan Ya, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana meringkas sebuah bacaan. Ada beberapa tahap untuk kita meringkas sebuah bacaan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, pilih informasi penting dari setiap paragraf. Yang ketiga, pahami informasi penting tersebut. Yang keempat, tuliskan kembali informasi penting secara runtut dengan bahasa yang mudah digunakan secara ringkas. Yang kelima, informasi penting bisa kamu dapatkan dari ide pokok dan inti gagasan penjelas. Nah, berikut Bapak akan berikan tips pada kalian untuk mencari informasi yang penting dalam sebuah teks bacaan. Yang pertama, informasi penting berada pada kalimat utama. Yang kedua, informasi penting bisa juga didapatkan dengan mencari kata kunci yang ada pada paragraf. Yang ketiga, peserta dapat menemukan kata kunci tersebut dengan mencari kata-kata penting yang diulang-ulang. Yang keempat, guru bisa bertanya, adakah kata-kata penting yang diulang dalam paragraf. Kemudian Bapak akan berikan sebuah PR. Mohon ditulis. Iya, Pak. Yang pertama, buatlah sebuah teks cerita berdasarkan ide pokok dan gagasan penjelas yang kalian buat. Nah, itu untuk PR kalian besok hari. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa sebuah paragraf tidak bisa tercipta apabila tanpa ada sebuah ide pokok dan gagasan penjelas. Nah, sekian dari Bapak. Apabila tertutup kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.